Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali. Malam. Ya, Malam, Pak. ya. Ini kita sedang menunggu Pak Yosef Buntaran. Mungkin nggak lama lagi akan segera join ya. Ya nanti kita session sharing, boleh bertanya-tanya dengan beliau, pengalamannya segala macam. Nah, sudah berapa orang ini? Sudah 13 orang ya. Itu. Ya diharapkan nanti Bapak Ibu ini ya Pak, aktif bertanya ya Pak. Karena ya kita kan sudah mengundang tamu, kalau tamu kita diskusi kan biar lebih enak ya. Beliau merasa dihormatin kalau nanti beliau bicara, terus kitanya diem aja kan bingung nanti Pak. Tamunya nanti bingung ya. Ya, siap. Mungkin kita kayak kurang welcome. Ya. Yang mana tahu yang bisa ini share video kalau misalkan mengalami gangguan boleh dimatikan. Sehat-sehat semua ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Sehat Pak. Sehat Pak. Hujan ya di tempat Bapak Ibu. Ini sudah mulai musim hujan, mulai perubahan ya musim. Takutnya banyak yang ya kesehatannya terganggu perubahan musim seperti ini. Iya sih Pak. Tetap ini ya, tetap menjaga stamina. Pasti banyak kerjaan Pak akhir tahun. Iya biasa Pak, apalagi tertunda ya. Kemarin-kemarin banyak yang tertunda. Iya. Puyeng saya malah. Kalau Pak Ica mah karena manajer gampang dia Pak. Tinggal gitu ya. Iya. Iya. Ya biasanya memang ya kita ini banyak pekerjaan yang tertunda sih soalnya ya. Walaupun mungkin loading pekerjaan agak beberapa menurun, tapi menjelang akhir tahun pasti gimana-gimana tetap sibuk ya. Menyiapkan laporan-laporan, segala macam. Pak Polikarpus di mana Pak? Bidang usaha apa Pak? Saya cuma ngajar kok Pak. Oh ngajar. Iya. jadi dosen Pak? Enggak Pak, cuma guru kok. Oh gitu. Iya. Sambil memantau yang masuk. Selamat malam Pak. Suaranya belum ada nih Pak Buntaran. Ya, selamat malam, udah? Sudah Pak, sudah terdengar Pak. Ya. Oke, good. Ya, Pak Yosef. Ya ini kita sudah berkumpul Pak dengan rekan-rekan Pak. Oke. Suara kami bisa dijelas Pak, suara didengar dengan jelas. Jelas sekali. Oke, terima kasih. Ya, sudah bersama dengan kita Bapak Ibu Pak Yosef Buntaran. Ya. Terima kasih Pak sudah menyiapkan waktu mau bergabung dengan kami berdiskusi. Kami ini kelas ini Pak, mahasiswa S2 Universitas Multimedia Nusantara Pak. Oke. MT, jadi bukan MM biasa tapi ada MM, ada T-nya Pak. Magister Teknologi. Jadi kita Magister Manajemen yang banyak berbau teknologi. Oke, good. Kami di sini macam-macam Pak, dari berbagai macam latar belakang. Ada yang profesional, ada yang pengusaha, ada yang berkecimpung di berbagai industri, bahkan ada ini pakar hukum ya, Pak Satria. Waduh. Dia dokter di bidang hukum, Pak. Ya. Dikit-dikit. Juga di sini ya. Mungkin supaya tidak berlama-lama gitu ya, Pak Yosef. Biasa dipanggil Pak Yosef atau Pak Buntaran? Ya, sama aja Pak. Yosef aja deh, nggak apa-apa deh. Pak Yosef ya. Biasanya di kantor juga panggilannya Yosef nih Pak. Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
silakan Pak untuk mempersingkat waktu ya. Nanti mungkin gini Pak, kita nanti sesi nanti mungkin sampai jam 8:15 nanti kita cut off sebentar, kita break sebentar. Nanti kalau memang ini kita lanjutkan join link lagi Pak gitu Pak. Oke, boleh, no problem. Ya. Ya, Oke. oke. Saya tidak langsung Pak, silakan monggo. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Selamat malam semuanya, teman-teman semuanya. Selamat malam Pak. Malam Pak. Ya, terima kasih. Oke, pertama-tama sih sebetulnya mau menceritakan sedikit tentang kerjaan saya bagaimana, terus kemudian sebetulnya sih jujurnya saya sebetulnya sedang mencari, atau saya tidak hanya saya, sedang mencari para ahli-ahli teknologi yang mengarahkan ke arah digital sih sebetulnya. Jadi kalau hari ini saya disuruh bicara dengan Bapak Ibu semuanya malah kebalik sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi begini, saya cerita dulu, saya sudah bekerja di Lotte Mart itu sudah 12 tahun sebetulnya. Jadi saya saat ini diberi kepercayaan untuk memimpin 2 perusahaan, Lotte Mart Indonesia yang itu bentuk konsepnya retail, dan satu lagi Lotte Shopping Indonesia, konsepnya adalah wholesale yang dulu bekas makro ya. Nah, jadi perjalanan saya bersama Lotte Mart ini cukup unik karena memang selama saya hampir 30 pekerja, baru pertama kali bekerja dengan perusahaan Korea, dan perusahaan Korea ini memang mungkin banyak yang tahu juga agak sedikit berbeda cara kerjanya. Tapi somehow saya merasa bersyukur bisa melanjutkan tanggung jawab ini. Nah, kalau Pak Jimmy, saya mau tanya dulu, presentasinya keluarnya bagaimana ya Pak ya? Di share screen aja Pak. Sorry, saya nggak menyiapkan itu. Apakah dari situ bisa Pak Jimmy? Oh, dari sini ya? Karena kan filenya sudah saya kirim ke Pak Bangkit tuh. Karena saya pakai tablet ini kebetulan. Oh, gitu ya. Oke. Ya boleh. Ini jadi sementara saya cerita dulu, mungkin Pak Jimmy bantu saya untuk mempersiapkan. Okay. Nah, jadi begini Ibu Bapak semuanya. Ada ibu-ibu kan pastinya Pak ya? Ada Pak, ada. Cukup banyak. Ada ya. Oke. Ya, jadi prolog saya tentang teknologi ini sebetulnya dalam artian saya tidak melihat bahwa skopnya itu hanya terbatas, tapi lebih maksudnya gini, saya tidak berbicara teknologi sangat terlalu luas, tapi saya hanya lebih fokus kepada membicarakan masalah digitalisasi berhubungan dengan kondisi saat ini, dan juga retail yang dimana saya sudah bekerja cukup lama di retail sendiri. Saya boleh cerita sedikit bahwa perjalanan menjalankan retail selama ini bagi saya sih sudah pasti sangat tergantung dari teknologi itu sendiri. Kalau Ibu dan Bapak semuanya pernah belanja, bagaimana menjalankan sebuah perusahaan sebesar itu, kalau pergi ke toko ya, tidak menggunakan teknologi. Jadi teknologi sudah absolute requirement bagi retail itu sendiri. Nah, problemnya adalah bahwa perjalanan yang bertahun-tahun dengan teknologi ini sebetulnya bisa kita jalankan dengan sangat sederhana karena paket-paket retail itu sendiri sudah sangat tersedia. Menjadi sangat menarik akhir-akhir ini teknologi itu kenapa sangat diperlukan di retail, khususnya dengan digitalisasi, adalah efek dari recent condition tentang pandemik ini. Nah, nanti sebetulnya itu ada di slide pertama. Kalau di slide pertama itu terlihat bahwa ya beberapa tahun terakhir ini saya tidak pernah mengalami masalah sebetulnya menjalankan bisnis retail itu dengan teknologi yang ada. Artinya teknologi yang ada itu apa? Yang sudah umum dipakai di retail. Memang berbeda-beda produknya, namanya juga berbeda-beda, tapi itu membuat kita bisa menjalankan perusahaan ini dengan cukup efektif dan cukup baik. Kalau dilihat dari grafik, nanti kita review sebentar kalau sudah grafiknya sudah nongol. Saya juga mengalami, menikmati lah boleh dibilang, perjalanan performance kita cukup baik di Indonesia. Sejak 2008 Lotte dari Korea mengakuisisi Makro di Indonesia. Perjalanan bisnis berjalan begitu baik sampai tiba-tiba di tahun ini secara pandemik kita mengalami hantaman yang luar biasa. Nah, kita kena corona itu sendiri semuanya terimpact. Tidak hanya saya tapi hampir semua kena impact. Sampai kita hari ini pun
harus menggunakan Zoom ya, dari bukan datang ke kampus dan seterusnya. Ada satu hal yang saya sadari bahwa untuk menjadi kita bisa sustain ke depannya setelah pandemi ini terutama, ternyata saya atau bukan hanya saya, hampir semua pengusaha menyadari bahwa at the end of the day teknologi harus terlibat untuk mempersiapkan the new business model yang harus kita siapkan untuk setelah pandemi ini bagaimana. Jadi saat ini Ibu Bapak semuanya, semua orang saya rasa sedang mempersiapkan what next istilahnya. Dan what next ini berdasarkan diskusi saya juga, karena saya juga aktif di Aprindo dan juga Hipindo, kita sadar sekali bahwa di retail what next-nya itu sangat tergantung dari teknologi. Dalam artian kita kalau berbicara sampai ke dalam masalah artificial intelligence, kemudian machine learning dan seterusnya. Nah, apa efeknya sebetulnya? Dimulai dari satu hal bahwa saya ini memiliki perbedaan sedikit dengan retail yang lain, di mana retail yang saya jalankan di X Makro, khususnya saya menekankan ke sana, itu hanya atau itu kita laksanakan hanya kalau pelanggannya itu terdaftar sebagai pelanggan. Artinya bahwa kalau dihitung sejak kita menjalankan usaha makro ini, kita boleh ke slide selanjutnya, Pak. Bahwa semuanya ternyata memang harus terregister customer-nya. Artinya kalau bisa dihitung sejak pertama makro ada tahun 92 sampai sekarang, bisa dibayangkan bahwa saya mempunyai big data yang sangat luar biasa. Karena sejak awal kita buka sampai sekarang, semuanya pasti harus terdaftar. Kalau orang datang ke toko kita di yang X Makro ini, pasti mereka pun harus mendaftarkan diri, jadi tidak bisa anonim gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa kita menyadari big data ini luar biasa. Tapi kita lihat di sini pembelajaran yang ingin saya sharing juga kepada Ibu Bapak semuanya. Banyak perusahaan tidak terlalu melirik ke teknologi yang advance, tapi hanya melirik ke teknologi yang bisa menjalankan operational. Seperti yang tadi saya sampaikan, sejak 2017, 18, 19, saya tunjukkan bahwa pencapaian kita not bad sebetulnya ya, masih terus growing. Kemudian di tahun 2020 inilah setelah pandemik, saya begitu terhantam. Kita lihat dari angka itu sekitar 13% saya mengalami penurunan untuk sales untuk existing store. Sedangkan untuk totalnya, karena ada beberapa kita buka toko baru, kita mengalami penurunan 7,8%. Nah, menyadari kondisi ini, akhirnya kita melihat bahwa sayang sekali sebetulnya kalau kita tidak mempersiapkan the next-nya untuk merecovery kondisi bisnis ini tanpa menggunakan teknologi. Maksudnya apa? Karena saya sendiri memiliki big data yang luar biasa, tapi kita tidak pernah seriously menangani big data ini sendiri. Jadi kayak semacam take it for granted ya, bahwa kita sudah menikmati sekali memiliki pelanggan yang sudah loyal dan menikmati perkembangan bisnis yang luar biasa. Sampai di titik kita mengalami masalah, baru kita sadar kita sama sekali terlambat di masalah teknologi. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama sadari, apalagi dalam posisi saya adalah perusahaan di Indonesia yang mempunyai kantor pusat di Korea. Dan kalau sudah ada headquarter di satu tempat, biasanya proses birokrasi juga sangat menghambat apabila itu berhubungan dengan masalah budgeting dan spending. Nah, kita semua tahu bahwa spending untuk teknologi itu dalam tanda petik selalu tidak murah. Jadi Ibu Bapak di sini tepat nih sekolah tentang masuk masalah teknologi. Karena memang at the end of the day, saya yakin sekali walaupun saya termasuk orang yang sudah agak kuno gitu ya, teknologi adalah jawaban dari future konsep, bisnis konsep yang baru yang harus kita siapkan gara-gara pandemik ini. Nah, ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa problem tentang birokrasi itulah yang kadang-kadang membuat kita juga agak terlambat. Nah, jadi sangat beruntung jika satu perusahaan di Indonesia, khususnya kita bicara dalam konteks Indonesia, mempunyai kewenangan untuk melakukan keputusan atas investasi in teknologi itu locally. Kalau saya harus jujur kepada Ibu dan Bapak semuanya,
saya perlu panjang prosesnya, harus sampai ke Korea untuk mendapatkan approval atas investment yang saya rencanakan untuk menyiapkan bisnis konsep ke depan. Nah, jadi itu yang saya sedikit tunjukkan. Nah, apa saja sebetulnya yang ingin saya ceritakan tentang kenapa teknologi itu akan sangat penting untuk kita bicarakan. Yang pertama begini, kalau kita lihat big data, saya memiliki profil dari jutaan pelanggan yang saya ketahui sebetulnya bagaimana profiling mereka, belanja mereka, kemudian bagaimana mereka, maksudnya kapan mereka belanja, berapa banyak mereka belanja, barang item apa saja yang mereka belanja. Semua data ini sebetulnya ada. Nah, kita gunakan data-data secara konvensional, kita tarik dengan sistem manual dalam tanda petik pada saat kita bertemu dengan supplier, membahas dengan supplier. Nah, bisa Ibu Bapak bayangkan bahwa karena kondisi bisnis selama ini oke, jadi saya juga tidak terlalu memikirkan advance teknologi yang harus kita invest. Tapi kalau ditanya apakah sudah pernah dipikirkan, Pak? Sering sekali kita pikirkan, tapi kita selalu, maaf ya, dalam artian realnya, kita selalu mentok ke budget, karena begitu kita minta budget untuk di-reserve, untuk melakukan perbaikan, biasanya itu mentok dengan budget yang harus kita kejar untuk laporan ke kantor pusat. Jadi, bicara tentang teknologi atau digital transformation itu memang ternyata tidak mudah, harus benar-benar top, bukan top down. Artinya yang paling atas pun harus membuat arahan bahwa digital transformation adalah something yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis. Jadi strategik tentang digital transformation ternyata tidak bisa setengah-setengah. Itu harus full dari atas sampai semuanya baru bisa berjalan dengan lancar. Karena ternyata memang digital transformation itu membutuhkan biaya yang luar biasa mahalnya. Ya, jadi apalagi kalau misalkan ya seperti kita yang korporasi ini berbicaranya sudah berbicara dengan SAP, berbicara dengan Microsoft, berbicara dengan Oracle. Nah, Ibu Bapak pasti tahu kalau saya sudah berbicara begini, bagaimana kira-kira efek dari budgeting yang harus kita prepare untuk bisa melakukan digital transformation. Jadi harapan saya sebetulnya kalau hari ini saya diajak Pak Jimmy untuk sharing, saya juga wondering sebetulnya, apakah memang harus semahal itu? Nah, itu yang sebetulnya menjadi keinginan saya, juga ingin mendengarkan dari Ibu dan Bapak semuanya. Kemana semua nih orang-orang yang belajar, apa ya istilahnya ya, belajar tentang teknologi di Indonesia ini gitu. Karena saya berpikir begini, harusnya, oke, gini aja saya ngomongnya. Saya paling gampang gini, Ibu Bapak kan tahu bahwa kalau belanja di retail itu salah satu yang irritating adalah misalkan harus ngantri gitu ya. Nah sebetulnya kalau misalkan kita ngomong istilahnya asal ngobrol gitu ya, sebetulnya kan bisa harusnya ada satu ide baru menggunakan teknologi yang membuat antrian itu tidak terlalu harus panjang dan tidak terlalu lama gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak untuk bisa berpikir bahwa teknologi di retail itu sebetulnya masih banyak yang harus diimprove. Hal lain apa? Hal lain saya sharing yang paling penting bagi saya sekarang concern adalah proses pembelian produk fresh food ya, sayur, buah dan seterusnya. Saya harus cerita sama Ibu dan Bapak semuanya bahwa pada kenyataannya di saat bagian tim komersial bagian fresh food ini sudah menjalankan bisnisnya cukup lama, mereka itu merasakan ini adalah suatu pekerjaan rutin. Nah, akhirnya sering sekali apa? Sering sekali kalau ada supplier-supplier baru yang lebih bagus, itu kalau mau masuk menawarkan barangnya agak sedikit sulit. Karena apa? Karena complacent yang sudah dimiliki oleh tim, bahwa saya sudah punya suppliernya, saya sudah kalau ada permintaan apa, tinggal saya minta suppliernya untuk mencarikan barang lain dan seterusnya. Nah, hal ini ternyata membuat kita malah sebetulnya itu facing the wall ya. Karena apa? Karena banyak supplier sebetulnya di luar pengen supply tapi mengalami kesulitan. Nah, menurut saya teknologi atau digitalisasi tentang purchasing ini juga harusnya sudah bisa dipikirkan juga. Sehingga saya malah pernah berpikir, pernah brainstorm dengan tim, kalau manless gimana kalau misalkan pembelian tentang fresh food. Banyak orang kaget, masa sih Pak, fresh food itu kan perlu quality,
perlu real checking gitu. Nggak seperti barang seperti Indomie ataupun biskuit itu kan manufacturing production. Jadi kita nggak perlu ngecek. Tapi kalau fresh food kan harus ngecek, jadi perlu orang dong. Saya setuju, saya bilang gitu. Saya setuju perlu orangnya. Tapi kita harus menciptakan suatu teknologi yang membuat kita bisa welcome semua supplier tanpa harus dipilah-pilah, di mana supplier ini nanti bisa menjadi supplier unggulan bagi retailer siapapun juga, berdasarkan seleksi natural. Poinnya apa poinnya? Poinnya harus dididik juga petani bahwa mereka harus mulai masuk ke digitalisasi. Artinya apa? Saya mau sedikit buka cerita dan pengalaman bahwa menjadi supplier fresh food itu sangat apa ya istilahnya? Sangat menggoda sebetulnya. Menggodanya apa? Menggodanya adalah menggoda memberikan insentif kepada orang bagian penerimaan agar mau menerima barangnya walaupun barangnya kurang baik. Nah, hal-hal seperti ini sangat manusia dan susah dikontrol karena semakin kita memiliki banyak toko, semakin memiliki banyak kesempatan membeli barang, semakin kita susah kontrol. Nah, saya kepikiran kalau fresh food ini dibikin digitalisasi, berarti kita harus memang menciptakan satu semacam kayak purchasing center, di mana purchasing center ini bisa secara digital memberikan kesempatan bagi supplier siapapun untuk mendaftar. Artinya di-create lah semacam kayak layar yang bisa touch screen, mendaftar saya PT apa, saya spesialis menghasilkan apa. Nah, kemudian kita juga bisa nge-link dengan kebutuhan toko kita setiap hari berapa, sehingga kita bisa memberikan feedback kepada pelanggan, kepada supplier fresh itu, berapa kebutuhan saya tentang pepaya, sayur ini, sayur itu, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian saya memiliki kesempatan untuk semacam kayak apa ya, kasarnya lelang kepada semua supplier yang sudah mendaftar untuk memberikan tawaran yang terbaik. Nah, bisa di-link dengan WA, bisa di-link dengan sistem kita, sehingga kita bisa tahu akan ada supplier berapa yang akan hadir hari ini, sehingga kita bisa forecast bahwa kecukupan kebutuhan untuk toko kita berapa, dan seterusnya. Nah, yang poin yang paling penting yang pernah saya diskusikan, yang ingin saya share kepada Ibu Bapak adalah untuk mendapatkan masukan dari Ibu Bapak adalah bahwa saya tidak lagi melibatkan manusia dalam membuat keputusan. Maksudnya apa? Maksudnya tentu saja dengan kontrol yang sangat ketat bahwa step-nya itu harus jelas. Bahwa produsen atau petani harus mengirimkan barangnya yang akan ditawarkan ke kita, kemudian kita harus entah melalui sistem conveyor atau sistem apa, barang ini dikirimkan ke bagian penerimaan kita untuk dicek bahwa kualitas inilah yang akan ditawarkan oleh supplier tersebut. Jika kualitasnya bagus, maka kita berikan tanda kepada supplier itu bahwa Anda diterima. Setelah itu tentu saja kita berbicara harga, kalau diterima harganya berapa, kemudian langsung sebagai peritel kita bisa memberikan pembayaran sesuai dengan agreement. Nah, bisa dilihat nggak di sini bahwa kalau ini terjadi menurut saya yakin peritel itu akan memiliki kualitas produk yang sangat luar biasa, walaupun tanpa orang, dalam artian ketemu untuk ngedeal, tapi orang yang ditentukan di dalam itu adalah orang yang mengetahui tentang quality, spek yang diharapkan, dan juga harga jual. Tapi dia tidak berhadapan langsung terhadap supplier yang ada. Sehingga sangat objektif dan sangat istilahnya reliable barang yang mereka beli. Nah, ini salah satu contoh teknologi yang sedang kita pikirkan untuk ke depan, karena saya harus jujur sama Ibu Bapak bahwa akhir-akhir ini kita sudah banyak memecat beberapa orang karena mereka kong kali kong dengan supplier. Ternyata apa ya istilahnya, barangnya tidak bagus tapi dibeli karena dia menjanjikan, ya gitu ya, maksud saya Ibu Bapak ngerti ya bahwa mereka mendapatkan komisi lah dari suppliernya yang mengirimkan barang yang tidak bagus itu. Dan ini akan terus terjadi karena memang apa istilahnya ya, sangat besar kemungkinannya. Tapi kalau kita deal dengan misalkan Unilever, deal dengan Indofood misalkan, dengan Nestle, hal seperti ini tidak mungkin terjadi karena apa? Karena produknya tidak bisa dimainin ya. Jadi kita nggak bisa mempermainkan produknya, memang produknya adalah seperti itu. Nah, tapi kalau fresh food, di mana fresh food itu sangat penting di retail manapun juga, inilah sebetulnya kekhawatiran kita. Nah, saya pernah berpikir bahwa salah satu bentuk teknologi yang bisa mempengaruhi retail adalah contoh seperti ini. Saya kasih sedikit insight, sebetulnya gini saya ngomongnya sama tim saya. Sebetulnya saya ini perlu cuman seorang yang namanya
berhati seperti dewa yang tidak mau berbuat salah. Maksudnya apa? Ibu bapak saya kasih tahu, seperti kita, paling tidak per hari kita kalau beli cash ya, kalau potensi membeli cash itu bisa sampai mendekati 1 sampai 1,5 miliar kemampuan kita membeli cash langsung kepada petani yang bisa datang mengantarkan barangnya. Tapi pertanyaan saya, siapa yang bisa mempunyai hati yang tidak korup dengan memegang uang itu untuk melakukan purchasing kepada supplier langsung. Nah, coba kita lihat atau kita pernah sama-sama flashback, pernah dengar kan dulu ada namanya retailer di Kelapa Gading yang sangat kuat fresh food-nya. Nah, itu kenapa bagus? Kalau nggak salah namanya Diamond ya. Itu saya dengar ceritanya karena yang melakukan pembeliannya adalah owner-nya sendiri. Nah, kalau owner kan nggak ada kemungkinan untuk melakukan corruption ya. Tapi kalau profesional maka mereka ada kemungkinan harga salak 1 kilo 10.000 dibilangnya ke perusahaan 11.000. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena di luaran 13.000. Jadi tetap lebih murah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dasar itulah yang membuat saya berpikir bahwa teknologi untuk fresh food menurut saya ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dan ini juga bagus untuk petani karena apa? Petani saat ini juga sebetulnya sering kewalahan menentukan bagaimana saya memasarkan produk saya. Nah, kita tahu kita memang punya pasar induk, tapi kan Bapak tahu intermediate, Ibu Bapak tahu semua intermediate antara petani sampai ke Kramat Jati itu pun ada beberapa tangan yang terlibat. Nah, saya berpikir kalau misalkan kita bisa menciptakan konsep pembelian yang tidak manual tapi digitalisasi ini, even saya berani membeli bukan hanya untuk lote sendiri, tapi bisa menjual kepada restoran atau menjual kepada even retailer yang lain karena kita benar-benar membeli dari direct sourcing yaitu petani. Nah, itu salah satu contoh tentang teknologi yang ingin saya sampaikan bahwa banyak sekali harapan saya tentang teknologi. Nanti nyambung ke slide yang selanjutnya itu berbicara tentang big data. Nanti di situ akan ada bisa ibu-ibu bapak lihat semuanya bahwa begitu banyaknya pelanggan yang saya miliki. Kalau kita lihat ada jutaan pelanggan yang terregister, ada jutaan atau data-data yang sangat mendukung bagi saya untuk membuat analisa berdasarkan AI ataupun berdasarkan profiling mereka gitu. Tapi saya harus jujur kepada ibu dan bapak semuanya bahwa saat ini kami tidak memiliki tools apapun dalam tanda petik yang bisa mengolah big data ini untuk membuat suatu gerakan atau strategik yang namanya relevant sama personalized promotion. Kita benar-benar belum mampu melakukan ini walaupun perusahaan ini kalau dihitung sebelum lote pun sudah berumur hampir 30 tahun. Nah, jadi kita lihat bahwa banyak sekali perusahaan yang bilang ya teknologi itu penting, tapi banyak juga perusahaan yang tidak terlalu berani juga membuat keputusan melakukan investasi di dalam teknologi. Nah, karena saya nggak tahu, yang saya tahu pasti adalah bahwa apapun yang related ke teknologi akan menjadi sangat-sangat mahal. Nanti saya akan cerita pada waktu slide-slide selanjutnya. Jadi kalau ini dilihat di sini, kita mempunyai konsistensi terhadap jumlah pelanggan yang sangat aktif. Kalau bisa dibaca di sini, maka saya sebetulnya mempunyai banyak gold mine ya. Kalau orang bilang, wah Yosef, you are sitting on a gold mine because you do have a very huge database. You have a lot of kind of data yang bisa memberikan profiling kepada supplier. Sebetulnya barang saya dibeli oleh siapa saja dan kapan mereka beli dan berapa banyak mereka beli. Tapi unfortunately, karena saya tidak mempunyai teknologi dalam tanda petik yang tepat, dan saya juga tidak memiliki resources yang kuat, serta juga tidak didukung dengan budget yang jelas tentang teknologi, akhirnya kita meng-create satu membership system yang kita sebut sebagai gold member. Ini istilahnya apa? Kita minta anak-anak muda ngumpul di tempat kami, saya briefing, saya ceritakan, aku pengen begini, begini, begini. Nah, akhirnya sedikitlah keluar ide yang agak sedikit advance yang kita sebut dengan gold member. Intinya gold member adalah saringan. Saringan dari pelanggan-pelanggan yang ada di retailer dan pelanggan-pelanggan yang ada di Horeca yang aktif.
Kita saring berdasarkan kriteria yang kita sepakati dan keluarlah di tahun 2018, kalau di slide ini, di retailer ada 13.300 pelanggan yang kita anggap gold member. Nah, tujuan kita sebetulnya adalah apa? Ya, kita ingin memberikan pelayanan yang lebih kepada 13.000 orang ini karena kita anggap mereka loyal dan kita create mereka sebagai gold member dengan catatan kita bisa berkomunikasi langsung dengan dia sehingga bisa menawarkan hal yang relevan dan juga lebih personalized. Tapi saya harus jujur juga, walaupun sudah berjalan 3 tahun terakhir ini, kita lihat bahwa perkembangannya sangat-sangat rendah. Padahal sebetulnya kalau gold member ini merasakan bahwa mereka sudah dilayani lebih dibandingkan dengan regular customer, harusnya semakin banyak dari 120 yang registered di tahun 2018 atau 84.000 yang aktif di tahun 2018 harusnya berbondong-bondong untuk ingin menjadi gold member. Nah, jadi ini membuktikan kepada saya sendiri bahwa pelaksanaan di toko atau di bawah untuk memberikan pelayanan lebih kepada gold member ternyata tidak semudah hanya menciptakan gold member itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya ternyata banyak berhubungan dengan ERP yang kita miliki. ERP yang kita miliki juga sangat rigid, itu datangnya dari Korea, sehingga sebetulnya kita harus melakukan perubahan ERP ini sendiri. Nah, jadi bisa dibayangkan hanya untuk satu ide saja, maka kita harus melakukan perubahan semuanya. Nah, inilah yang saya tadi bilang kenapa kadang-kadang keputusan agak lama dan karena ini melibatkan biaya yang sangat luar biasa, akhirnya kita terseok-seok melaksanakan ini. Jadi agak sedikit ironis, kita menyadari teknologi itu penting, tapi kita melihat bahwa teknologi itu sendiri tidak mudah dilakukan di perjalanan perusahaan yang secara real. Nah, jadi yang kita bisa lakukan sekarang cuman ya memberikan apa yang menurut kita paling tidak komunikasinya dulu bisa one to one, bisa memberikan sedikit informasi promosi berdasarkan apa yang biasa dia lakukan. Tapi benefit-benefit lain yang kita bisa lihat dilakukan oleh kompetitor, belum kita bisa lakukan karena keterbatasan sistem. Nah, bisa dilihat di sini begitu banyak potensi yang harus saya lakukan untuk memperbaiki teknologi, tapi kenyataannya kita lihat sendiri bahwa sampai hari ini saya harus mengakui kita belum kemana-mana. Nah, dari sini terlihat sekali lagi bahwa saya sedang berpikir, ada atau tidak sih sebetulnya sekelompok orang yang secara partikular ataupun secara berkelompok berpikir tentang hal-hal seperti ini, entah membentuk startup ataupun apa, yang bisa membantu perusahaan seperti kita. Tentu saja bukan ngomong harus murah, tidak, tapi yang sangat bisa dikerjakan secara lebih cepat dengan tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu luar biasa. Nah, saya juga wondering sebetulnya kemana saja ya orang-orang lulusan teknologi, lulusan computer science, lulusan apapun namanya yang berhubungan dengan komputer lah istilahnya. Saya terlalu awam ngomongnya karena saya nggak terlalu dalam juga. Pokoknya intinya kita mencari expert-expert yang di teknologi yang sebetulnya harus berpikir keras, mempunyai ide yang luar biasa. Padahal ide yang dibutuhkan itu sebetulnya banyak sekali di perusahaan yang sedang berjalan, tapi mereka sering terpentok masalah budget itu sendiri. Nah, saya menghimbau Ibu Bapak semuanya juga memikirkan, apalagi tadi ada pengusaha juga, ada dan seterusnya. Pasti tahu apa sih problem di perusahaannya yang sebetulnya bisa diselesaikan secara teknologi. Nah, kalau di retail banyak banget. Jadi saya sebetulnya saat ini sedang dipush untuk mempersiapkan online kita. Tapi problem utama kita sekarang adalah online di Indonesia ini juga luar biasa susahnya karena secara geografi kita ini biaya untuk logistiknya itu sangat luar biasa mahal. Jadi harus dipikirkan sistem online yang sangat-sangat luar biasa yang punya kemampuan untuk sustain. Karena apa? Kalau tidak, berarti kita cuma kerjaannya hanya bakar duit, dan saya juga nggak yakin bahwa kita bisa mengalahkan Tokopedia, Blibli, Shopee, dan seterusnya. Jadi ini tantangan. Saya bukan mendeskripsikan perusahaan yang lain, tapi kita pernah dengar, saya rasa banyak sekali perusahaan mengeluarkan online bisnis, tapi akhirnya mereka harus mundur ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, apa yang dibicarakan tentang online sama apa yang kenyataannya terjadi begitu masuk di dalam PNL, semua orang juga akhirnya berpikir ini mau dilanjutin kayak gini terus.
kita aja kalau mengerjakan offline, begitu kita mengalami penurunan margin, penurunan hasil, kita sudah harus berpikir keras untuk mencari solusi. Tapi kalau online, begitu apapun strategi yang kita lakukan, pasti langsung efeknya ke bottom line. Nah, ini juga hal yang lain selalu membuat pusing, khususnya peritel, dihadapkan dengan online trend yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang. Kita harus melakukan online atau tidak? Kalau saat ini, harusnya sudah diputuskan pasti harus melakukan online. Kalau enggak, kelewatan. Tapi begitu dijalankan, saat ini saya punya, namanya Lotte Mart Mall, begitu dijalankan, luar biasa susahnya. Untuk membuat orang tahu, itu sudah harus investment. Untuk membuat orang download, juga harus investment. Untuk membuat orang selalu beli, investasinya juga luar biasa. Jadi, ada semacam kayak kebingungan dalam artian teknologi digital versus real bisnis itu bagaimana nanti penjabarannya, bagaimana sebetulnya strategiknya. Nah, kita sangat berharap orang-orang dari teknologi seperti Ibu dan Bapak inilah yang belajar lebih banyak dan lebih detail bisa memberikan gambaran sebetulnya baiknya bagaimana untuk menghadapi kondisi seperti ini. Itu hal yang ingin saya sharing juga karena inilah kenyataannya. Nah, berdasarkan data yang saya sampaikan di halaman kedua ini, akhirnya kita mengirimkan semacam request kepada kantor pusat bahwa kalau ditanya strategi ke depan, Indonesia Lotte Mart mau melakukan apa, Yosef? Nah, saya sangat concern terhadap big data saya ini, bahwa saya bilang saya ingin dibantu untuk memiliki sistem teknologi yang bisa mengolah membership dengan lebih profesional. Teknologi membership yang bisa sangat mudah untuk saya kolaborasikan dengan supplier, karena supplier mempunyai kepentingan tentu saja dengan data yang saya miliki, dia ingin tahu berapa yang beli kompetitor produk, berapa yang beli produk saya, dan seterusnya. Sehingga jika saya memiliki suatu sistem membership yang sangat luar biasa, based on digital and technology, saya yakin bahwa saya mempunyai masa depan yang lebih baik, karena saya sudah by fact memiliki jumlah customer yang sebegitu banyak, tapi tidak pernah saya manfaatkan secara lebih profesional. Nah, jadi itulah yang sedang sekarang saya fight ke kantor pusat, di mana sudah mulai dibicarakan dan mereka mengerti poinnya bagaimana, dan akhirnya kita sudah mulai masuk ke proyek sekarang ini. Jadi saya sekarang sedang menjalankan proyek bersama dengan tim saya dan tim Korea untuk menciptakan sistem membership yang lebih advance, yang lebih fleksibel. Apalagi begitu banyak hal promosi yang ingin saya ciptakan jika Anda member, jika Anda adalah gold member, jika Anda adalah platinum member, dan seterusnya. Nah, saya yakin di Indonesia ini sudah umum, karena seperti kita, contohnya Garuda Miles, ada yang silver, blue, silver, platinum, dan seterusnya. Nah, tapi prinsipnya adalah begitu mau masuk ke sana, kompleksitasnya sangat tinggi dan biayanya juga sangat tinggi. Sekali lagi masuk ke biaya. Tapi saya bilang kalau ini terus menjadi constraint, kita nggak akan kemana-mana. Terbukti bahwa setelah pandemik, saya tidak bisa melakukan perbaikan karena saya ternyata hanya memiliki data, tapi saya tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, kedepannya saya yakinkan kepada headquarter bahwa saya benar-benar ingin disupport. Kita harus invest yang sangat terukur, bagaimana data ini bisa menjadi potential gold mine yang bisa saya gunakan untuk memperbaiki bisnis konsep saya ke depannya. Jadi bisnis modelnya pun akan kita rubah, akan lebih benar-benar based on data. Jadi tidak hanya di permukaan saja datanya, tapi benar-benar masuk ke dalam sampai tahu profiling yang sangat detail sehingga bisa membuat rencana yang relevan dan profesional. Dengan demikian saya berharap supplier juga bisa menghargai bahwa apapun kolaborasi kita dengan mereka, itu sangat terbukti bahwa ini memang benar akan ditujukan untuk pelanggan yang tipenya bagaimana. Nah, di dalam wholesale saya, seperti yang terlihat, ada traders, ada retailer, horeca, service, others, dan kios. Traders adalah pelanggan yang tidak kita sukai, karena dia selalu beli hanya pada saat kita jualan rugi. Tapi traders memiliki kemampuan jual beli yang sangat luar biasa. Jadi walaupun I don't like him, but I need him somehow. Kalau saya guyonnya suka I hate him, but I love him gitu ya.
Nah, kalau retailer sama Horeca ini adalah professional customer yang kita aim, yang kita tuju. Service adalah perkantoran. Horeca itu stand for hotel, restoran, catering ya Ibu, Bapak. Others itu adalah semua orang yang tidak bisa dikategorikan di kategori yang di atas, yang sering disebut sebagai end user, padahal sebetulnya tidak harus end user. Kios adalah satu inisiatif yang kita lakukan bahwa keberadaan Lotte Shopping Indonesia, Lotte Grosir ingin membantu mendistribusi kios-kios. Warung-warung lah istilahnya bahasa kita. Nah ini juga ada satu kelompok customer tersendiri. Nah jadi bisa dilihat bahwa secara database kita memiliki datanya, tapi secara teknologi kita nggak punya apa-apa. Nah ini yang sekarang sedang kita kerjakan untuk mendapatkan endorsement dari headquarter. Tapi sekedar informasi ya Ibu Bapak, omongan ini sudah kita bicarakan sejak bulan Juli. Dan tahu nggak kalau berbicara masalah go live-nya kapan sih kira-kira kalau ini semuanya berjalan dengan semua budget yang sudah di-approve, go live-nya Januari 2023. Saya sampai, maksud sih selama itu menciptakan sesuatu untuk pelanggan begini, akhirnya di press katanya mungkin pertengahan 2022. Jadi saya juga bingung sebetulnya. Ternyata teknologi ini ya selain biayanya banyak, waktunya juga panjang butuhnya. Jadi mungkin harus dipikirkan yang bisa lebih cepat, lebih murah bagaimana ya gitu. Nah, nggak tahu mungkin Pak Jimmy nanti bisa bantu saya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau volunteer, tapi tentu saja nggak volunteer for free, ngobrol dengan saya. Ayo Pak, saya bantuin deh. Nggak usah sampai 2023 kira-kira gitu ya. Nah, jadi itulah kondisi yang real terjadi di perusahaan seperti yang kami jalankan, bahwa teknologi very important, digital transformation is one of the strategy, tapi kenyataannya untuk melakukan itu memang perlu waktu dan perlu tenaga ya. Jadi mungkin kita bisa next slide, Pak. Nah, ini adalah saya tulis konfidensial karena ini sebetulnya internal dokumen kita. Jadi kita bekerja sama dengan headquarter, mendeskripsikan as-is kita apa, tren di dunia apa, kemudian arahan-arahan yang mau dicapai apa, secara teknikal arsitekturnya bagaimana, dan future-nya mau apa. Nah, itu ada 4 slide yang sebetulnya yang kita gunakan untuk sebagai dasar bagaimana kita ingin menciptakan CRM plan untuk member saya yang jutaan tadi. Jadi bisa dibayangkan bahwa idea is very easy to make, hanya 4 halaman ini, tapi ternyata membicarakan 4 halaman ini perlu waktu tahunan untuk mengimplementasi menjadi go live. Nah, jadi kebetulan hari ini ketemu dengan pakar-pakar teknologi, Ibu Bapak semuanya. Inilah yang kita hadapi ya Ibu Bapak, bahwa betapa sulitnya ternyata memang untuk being advance in teknologi itu tidak semudah yang kalau orang retail itu maunya kan biasanya cepat, karena kita dinamis sekali ya kalau retail itu day to day gitu. Ternyata untuk begini luar biasa panjangnya ya. Sedangkan kalau satu retail itu buka, seperti tadi saya bilang sistem back end, front end itu semuanya sudah paket. Sehingga kita sebagai praktisi tidak pernah menyadari ruwetnya software atau software ini. Tapi begitu kita comes to an ideas, a better proposal to the headquarter untuk bisa menghandle ini dengan lebih baik, saya baru menyadari, ternyata serepot itu, walaupun cuma ditranslate hanya di 4 lembar ini. Nah, jadi sebagai orang awam, saya sebetulnya juga ingin membuka kesempatan bagi Ibu Bapak untuk memberikan masukan atau dari sisi lain bertanya tentang apa yang bisa saya tahu. Karena terus terang aja ini sungguh mengagetkan bagi praktisi seperti saya, karena itu ternyata perlu waktu yang cukup panjang dan prosesnya yang cukup jelimet dan cukup dalam. Nah, ini adalah yang sedang kita kerjakan saat ini. Seperti tadi saya ceritakan, time frame-nya adalah somewhere 2022 mid sampai end of 2022. Jadi masih ada hampir 2 tahun lagi saya baru bisa memiliki ini. Nah, bayangkan, sedangkan bisnis model dan bisnis konsep yang baru setelah pandemik sudah harus kita siapkan untuk bisa kita survive. Tapi ini pun yang paling menurut saya paling simple karena saya punya data. It takes so much time for me to have it gitu.
Nah, ini cerita yang ingin saya sampaikan. Tapi kenapa kita tetap melakukan ini, apapun yang terjadi walaupun itu lama, karena memang terbukti bahwa dari perhitungan kasar yang kita simulasikan, jika ini semuanya berjalan dengan lancar, memasukkan efek-efek dari supplier-supplier bisa memberikan kepada kita support karena reliability dari data-data dan kredibilitasnya juga tinggi, maka kita bisa mendapatkan semacam kayak income tambahan yang tidak bisa kita dapatkan sekarang, karena sekarang kita tidak bisa memberikan real data kepada supplier secara detail. Nah, jadi make it short, next slide, Pak. Nah, ini target yang sebetulnya kita bicarakan. Sebetulnya angkanya kelihatannya very small, but in fact this is not too small sebetulnya bagi kita. Jadi yang kita pikirkan sekarang adalah efisiensi proses kerja dan memberikan produktivitas yang tinggi. Kenapa? Teknologi menurut saya sekarang ini harusnya sudah mulai masuk. Saya kasih contoh yang paling gampang itu adalah costing. Ya, kita akan bikin bakery juga, kita bikin makanan juga. Ternyata banyak sekali kelemahan di costing sistem kita, di master data kita. Di mana costing ini sangat-sangat, kalau orang kita ngomongnya sebenarnya ribet banget. Misalkan saya kasih contoh aja, bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng itu kan ada costingnya, berapa nasinya, berapa bla 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 semuanya. Tapi kan harga selalu berubah. Nah, pada waktu harga berubah, harusnya sistem atau teknologi ini membantu kita hanya merubah di master data, harusnya sudah nge-link ke rumusan costing ini, sehingga kita tahu bahwa margin kita kalau dipertahankan berarti harga harus naik berapa, atau marginnya mau dikorbankan, dan seterusnya. Nah, proses kerja seperti ini semuanya juga harus manual. Kalau saya ada informasi dari supplier, Pak, harga nasinya naik, maka saya harus juga pergi ke tempatnya costing untuk melakukan perubahan. Nah, bayangkan kalau kita lupa. Jadi banyak sekali yang masih manual yang dilakukan oleh retailer ini. Jadi teknologi itu sangat penting sebenarnya. Cuman saya nggak tahu bagaimana cara menceritakannya, bahwa memang itulah kenyataan kita. Jadi saya berharap bahwa teknologi ini luar biasa sebenarnya dibutuhkannya. Nah, yang kedua adalah tadi saya cerita relevan sama personalized promotion. Itu yang tadi saya ceritakan. Saya sih bisa sudah mendapatkan support dari Unilever, dari Nestle, dari supplier apapun, dari LG, Samsung, dan seterusnya. Tapi begitu kita berbicara relevan dan personalized dari data yang saya miliki sebegitu besar tadi, selalu mengalami kesulitan. Karena ya memerlukan waktu yang sangat panjang untuk bisa drag down data-data yang ingin kita presentasikan kepada supplier, dan kadang-kadang juga bisa salah data juga gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa kita pun tidak punya tools untuk memberikan tawaran kepada pelanggan yang relevan dan personalized. Nah, di sini sekali lagi teknologi juga sangat luar biasa. Yang selanjutnya adalah supplier trust dan continuous support. Itu yang tadi saya bahas. Begitu kita bisa memiliki sistem yang sangat bagus, yang saya harapkan dari slide yang sebelumnya, kita akan develop CRM nanti, supplier semakin lama semakin trust kita, dan dari dasar simulasi itu, perhitungan kita bisa memperbaiki margin minimum 0,5 poin, dalam perhitungan kita bisa sampai 1,12 poin, dan kemudian profit kita pun bisa secara value kita bisa minimum 15%, dan kalau good simulasinya ada yang small, medium, sama excellent gitu ya. Kalau yang excellent bisa sampai 30-40%. Nah, itulah sebetulnya yang sedang kita garap sekarang. Kita sedang dalam proses membuktikan bahwa benar teknologi itu bisa membantu kita memperbaiki kinerja, bukan dengan cara yang berbeda. Kalau dulu sebelum kita bicara teknologi, sebelum kita bicara disruption, kita berbicara masalah apa kalau retail itu? Market share. Semakin besar Anda, semakin Anda mempunyai kesempatan menekan supplier. Itu pembelajaran saya di perusahaan yang lama. Ya, zaman dulu adalah zaman di mana the power is the power gitu ya. Yang memiliki kuasa itu adalah yang memiliki power karena dia memiliki market share. Jadi tidak ada berbicara masalah efisiensi, productivity, ataupun something related to digital atau teknologi, tidak ada. Yang penting pokoknya berapa market share Anda di perusahaan, di supplier. Kalau Anda penting banget, ya
minta apa aja pasti dikasih sama supplier, istilahnya gitu. Tapi things are changing now. Nggak begitu lagi. Supplier juga sudah mempunyai banyak cara untuk menjual, tidak hanya di modern trade. Dia bisa juga terus membesarkan general trade atau tradisional. Dia juga bisa sekarang main di online. Jadi semuanya sudah disrupted, semuanya sudah berubah. Jadi teknologi menurut saya ya Pak, bisa salah, it's really the future of everything. Ya, dalam bisnis apapun juga, kok saya melihat teknologi kalau ditransit ke digitalisasi apalagi, itu benar-benar adalah the ultimate solution for the future. Apalagi setelah pandemik ini, waduh, saya ngajarin banget, gila bener ya. Pandemik ini kita nggak bisa menyentuh pelanggan saya yang di sana karena ada masalah teknologi, masalah digitalisasi. Padahal kalau ini ada, sebetulnya kita bisa melakukan penjualan secara dalam tanda petik secara digital, sehingga dia tidak harus memang datang, tapi kita bisa serve dia dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari situ yang ingin saya sampaikan secara sepintas, nanti Bose bisa ditanyakan lagi dengan lebih detail. Saya percaya sebagai pelaksana retail, bahwa teknologi di retail, khususnya digitalisasi ini sangat-sangat powerful, dan juga sebetulnya saya yakin di perusahaan yang lain digitalisasi juga sangat luar biasa. Yang saya tadi ingin saya sampaikan juga adalah bahwa saat ini pertanyaan tentang apakah nanti offline itu tidak ada lagi, Pak, akan diganti dengan online. Nah, walaupun saya ngomong bahwa digitalisasi teknologi itu sangat penting, tapi saya tetap percaya Indonesia ini geografinya cukup luar biasa lebarnya dari Sabang sampai Merauke. Saya tetap percaya sih offline itu masih mempunyai eksistensi yang luar biasa. Apalagi dengan kematangan pasar di Indonesia yang tidak merata. Tapi saya yakin kalau pemilik retail atau pelaksana retail ini memasukkan faktor teknologi dan digitalisasi sebagai bagian dari strategik, saya rasa perkembangan mereka akan lebih semakin terjamin. Kira-kira itu. Nah, saya rasa itu Pak Jimmy yang ingin sedikit saya sampaikan, sharing berdasarkan apa yang sedang saya lakukan dan saya rasakan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Ya, sama-sama. Atas ceritanya yang luar biasa. Kita sampai terbengong-bengong Pak, ini Bapak punya pengalaman praktis yang sedemikian luas ya. Mungkin sebelum ke Bapak Ibu mahasiswa, silakan ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu atau punya usul apa gitu. Ya, ayo cari solusi untuk saya, kita ketemu yuk katanya. Iya. Pak, silakan. Pak Yosef. Ya Pak. Saya ingin tanya Pak ya. Oh ya. Lotemart ini Pak, kita memang orang yang diajarkan secara model-model bisnis manajemen Pak ya. Jadi kita coba mungkin dari textbook kita mau coba bagaimana penerapan Bapak di Lotemart. Pak, kalau kita kenal adalah yang namanya competitive advantage Pak. Setiap perusahaan itu, dan perusahaan itu competitive advantage itu 2 poin Pak, ya kan, mau cost driven ya kan, atau differentiation Pak. Nah, Lotemart ini dibanding dengan kompetitor Bapak, ya kan, competitive advantage apa yang dimiliki oleh Lotemart Pak? Kenapa kompetitif itu yang Bapak ketahui sebagai CEO, dan juga kenapa Bapak memilih competitive advantage itu Pak? Itu satu Pak. Yang kedua, mengenai betul yang Bapak katakan bahwa teknologi membuat suatu disruption semua Pak. Sebetulnya saya kurang setuju disruption, jadi new lah ya. Jadi new bisnis atau new Halo? itu kan harus ada transformasi
Halo, Ya, ya. halo Pak, mungkin Ya, ya. saya agak jelek Pak jaringan Pak ya. Oke, oke. Kalau kita lihat bahwa model Tesco Pak, Tesco supermarket, yang itu pun juga ada di Korea Pak, berkembang Ya. sampai ke Inggris Pak ya, yang Ya, ya. terkenal, ya kan? Dia sudah berubah bisnis modelnya dari yang shop lalu ke banner akhirnya menjadi online gitu loh Pak. Ya. Nah, sejauh mana Lotemat mengadopsi itu Pak? Dan Oke. umumnya kebanyakan supermarket itu apakah siap Pak untuk menghadapi online Pak? Sedangkan online itu sekarang dikuasai oleh startup Pak. Betul. Penjualan online untuk retailer seperti model supermarket adalah dikuasai Tokopedia, Blibli, ya kan, dan Shopee. Betul. Bagaimana perkembangan untuk Lotemat Pak? Itu Pak, dua. Makasih Pak. Ya, maaf dengan siapa tadi Pak? Sorry. Satria Pak. Oh Pak Satria ya. Oke, selamat malam Pak Satria. Jadi gini Pak. Nama aja Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Pak, jadi begini, kalau memang betul teori buku tadi Bapak bilang cost driven sama differentiation ya Pak ya. Jadi kalau saya ceritanya sedikit melebar sedikit Pak ya. Indonesia ini unik Pak. Indonesia ini menurut saya bicara hanya retail loh Pak ya. Saya tidak berbicara industri yang lain ya Pak ya. Kita sering mendapatkan gambaran dari atau wejangan dari Nielsen Pak, yang terutama Bapak mungkin pernah dengar namanya Pak Yongki. Dari dulu dia bilang kalau kita mau menang peperangan retail ini kita harus mempunyai differentiation. Itu sudah tiap hari diomongin lah Pak istilahnya. Tapi Bapak tahu nggak bahwa ternyata differentiation itu kalau di retail di Indonesia Pak ya, teorinya ya, tapi sebetulnya Pak, kalaupun Bapak melakukan diferensiasi, kalau misalkan kita memilih diferensiasi Pak, percaya nggak percaya Pak, nggak sampai seminggu diferensiasi Bapak sudah ditiru oleh kompetitor yang lain. Jadi kalau mau terus-terusan begitu Pak, itu akan sangat capek Pak, karena kita harus terus melakukan inovasi, menemukan apa yang diferensiasi. Salah satu yang biasa diomongin katanya ya Pak ya, kita bikin private brand, to differentiate, bahwa kita memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kita melakukan import Pak, supaya berbeda dengan perusahaan yang lain. Kalau Bapak berbicara kita melakukan diferensiasi kemudian hanya menggantungkan pada supplier yang ada di Indonesia, supplier di Indonesia juga nggak ada yang mau ngasih exclusivity Pak. Misalkan Bapak bicara, saya mempunyai market share yang tinggi dengan Unilever, terus kemudian ngomong sama Unilever, oh produk baru ini jangan dijual ke tempat lain ya, hanya boleh di tempat saya. Bapak akan diketawain Pak, tidak akan pernah dikasih sama Unilever seperti itu. Jadi differentiation dalam artian assortment di retail memang teorinya ya bagus, tapi kenyataannya agak susah sekali Pak. Nah, kalau cost driven Pak, untuk retail bahaya banget Pak. Bahayanya kenapa? Misalkan karena cost driven, for your information Pak, di dalam retail PNL kita on cost kita itu 45-50% itu adalah di personal cost Pak. Ya, jadi bayangkan kalau kita memilih cost driven, berarti yang paling gampang dihit adalah orangnya kan Pak. Karena itu 45-50% dari total cost. Bayangkan Bapak kalau misalkan melakukan cost driven control itu dengan mengurangi orang. Tadi aja saya sudah mengaku bahwa salah satu yang membuat kita irritated belanja itu adalah karena antri. Berarti kan kita kekurangan orang dan seterusnya. Jadi dua hal di dalam teori cost driven sama differentiation di retail ini sebetulnya nice to know by teori ya Pak, tapi harusnya tidak boleh dipilih Pak. Jadi bukan dipilih yang mana, tapi benar-benar hanya dikontrol balance-nya apa. Nah kalau Bapak tadi nanya, Bapak milih apa gitu ya? Kalau saya milih sebetulnya saya invest more on people Pak. Jadi what makes it different Pak sebetulnya? Kalau Bapak tempatkan diri Bapak sebagai katakanlah wakil dari perusahaan supplier ya, KAM lah istilahnya gitu ya, key account manager Pak. Mereka itu sebetulnya mempunyai target yang sangat jelas bahwa targetnya adalah A. Si KAM ini akan banyak bekerja mencari outlet mana yang menurut mereka yang sangat partnership-nya itu bisa dipercaya, eksekusi di toko juga bisa dilakukan dengan baik. Nah, diferensiasi yang saya bukan diferensi. Pilihan dari diferensi dan cost ini saya lebih cenderung saya mengarahkan kepada tim saya
create your relationship with the supplier much better than the others. Tadi saya sedikit menyinggung, Pak, saya pernah belajar di perusahaan saya sebelumnya, bahwa saya diajarin retail itu winning kalau kamu punya power. Sehingga kamu bisa menekan supplier. Saya, karena pengalaman saya pernah begitu, saya tidak gunakan itu, Pak. Tapi saya lebih menggunakan relationship. Di mana relationship inilah yang membuat kita mempunyai banyak ruang untuk bekerja sama dengan lebih dekat dengan supplier, sehingga saya mempunyai advantage, Pak. Advantage-nya bukan karena saya make it differentiate, ada diferensiasinya atau cost-nya saya kurangin, tapi saya mempunyai diferensiasi karena saya mendapatkan semacam privilege atau prioritas dari supplier, karena pada waktu kita ngedeal dengan Lotemat, dengan tim saya, mereka merasakan ini lebih doable, lebih reliable pelaksanaan eksekusinya di toko. Nah, jadi kira-kira kalau dari saya tidak memilih dua-duanya, Pak, tapi dua-dua hal itu harus menjadi KPI kontrol yang sangat-sangat terus terjadi, Pak. Saya ulang ya, Pak, ya, kalau diferensiasi itu berarti kita harus terus inovatif, mencari yang baru, bisa dengan import, bisa dengan produk private brand, cost driven, kita kontrol saja, Pak. Tapi saya tidak bisa memilih antara dua dari itu. Saya memilih yang lain, Pak. Saya memilih I make my people working more professional dan menyenangkan untuk diajak bekerja sama, Pak. Kira-kira itu jawaban saya untuk yang pertama, Pak, ya. Yang kedua tentang rencana Lotemat mau seperti Tesco online dan seterusnya. Seperti tadi saya bilang, Pak, dengan kondisi pandemi ini saya boleh sedikit cerita bahwa kondisi kita di Korea pun sedang babak belur, Pak. Banyak toko yang harus ditutup. Akhirnya, bukan akhirnya sih, at the end, sama aja ya akhirnya sama at the end ya. Pokoknya gini, Pak, intinya. Online itu penting, gitu, Pak. Pokoknya kata-kata online itu adalah penting, online itu adalah future, gitu. Tapi cilakanya, Pak, ya, kita ini yang sudah menjalankan offline, begitu profitnya turun, langsung ditanya, kenapa profitnya turun? Kok kamu nggak minta dari supplier untuk supaya profitnya stabil? Sangat tidak fair, Pak, bagi kita sebetulnya berhadapan dengan teman-teman kita di marketplace. Mereka mau rugi berapapun juga, nggak ada yang nanya, Pak. Ya, mau ancur-ancuran bagaimana nggak ada yang nanya, karena memang bukan duitnya sendiri. Itu kan duitnya investor semuanya. Nah, jadi sebetulnya pertanyaannya, kalau ditanya Lotte mau kemana? Oh, Pak, saya hari ini sebetulnya khusus meeting karena saya sedang diomelin kantor pusat. Online saya dianggap tidak bergerak, Pak. Jadi kalau online itu memang sudah semua orang, owner-owner terutama, apalagi Lotte ini kan masih private company ya, artinya maksudnya family, dimiliki oleh keluarga ya. Ownernya sudah bilang online is the future, nggak ada yang lain. Jadi kalau sudah ownernya aja bilang begitu, Pak, kita mau ngelak apa? Tapi kalau Bapak sekarang mau tanya, Pak Yosef, Lotte online di Indonesia kira-kira bagaimana, Pak? Nah, cilakanya juga sampai hari ini tidak ada data satupun yang bisa memberikan klarifikasi berapa sih sebetulnya value online. Ya, karena ya memang kenyataannya tidak ada yang bisa disclose. Tapi data yang kita tahu adalah tidak lebih dari 3%, Pak. Nah, kalau ketika kita berbicara menurut informasi dari Nielsen, ex-Nielsen Pak Yongki, future-nya dia malah bilang ke kita, nggak akan bisa lebih dari 1% overall, Pak, ya. Ingat bahwa di Indonesia itu 70% dari FMCG itu ada di traditional market. Jadi kalau berbicara particularly tentang online, menurut banyak orang percaya juga tidak akan lebih dari even 1%, Pak. Kalau 2-3% atau lebih gede, kalau berbicara per kategori memang ya, mungkin Bapak bicara elektronik, bicara clothing, fashion, itu bisa besar sekali kontribusinya. Tapi total market yang puluhan triliun ini sebetulnya online itu nggak terlalu besar, Pak. Jangan lupa juga loh, Pak, kita sama-sama harus jujur di sini. Jalanin online itu sebetulnya visibility-nya apa sih, Pak? Visibility-nya itu hanya bisa justified kalau kita punya komitmen terhadap budget berapa yang kita mau burn. Kalau nggak ada itu, Pak, saya tanya Pak Satria deh, kapan sih Bapak duduk santai-santai tiba-tiba buka application-nya online, nyari sana sini, pengen beli apa ya gitu. Nggak mungkin, Pak. Online itu hanya terjadi di Tokopedia contohnya, hanya terjadi bukan karena orang browsing, Pak. Tapi orang looking for. Contohnya, saya mau beli shampoo untuk anjing saya, Pak. Saya dikasih tahu shampoo-nya yang mereknya yang paling bagus adalah Malazep.
paling gampang apa? Dari saya bingung, saya ke toko apa ya gitu. Banyak sekali pet shop ya. Saya ketik aja Malasep di Tokopedia, langsung Pak keluar semua yang jualan Malasep. Tinggal saya cari bintangnya yang mana, ya saya belilah di situ. Ya kan? Nah, jadi online itu sebetulnya nanti agak sedikit nyentrik, Pak. Saya nggak tahu tuh Indonesia bagaimana, tapi kembali ke pertanyaan Bapak, saya nggak boleh main-main Pak untuk nanganin online. Saya di-push terus supaya online-nya tema di Indonesia juga jalan. Tapi saya sebetulnya khawatir juga ini sampai mana nge-push-nya, sampai mana jalannya. Nah, kira-kira itu Pak, semoga menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan Pak. Pak Satria, kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Ya Pak, ini Pak. Wah, berarti kalau competitive advantage Pak, ini bahkan Porter Pak ya, Profesor Porter. Dia yang memperkenalkan dan sampai saat ini pun banyak Teruji ya Pak ya? Konsultan-konsultan adalah selalu ilmunya adalah bagaimana Porter itu ya kan membuat competitive advantage itu menjadi lebih bermakna buat perusahaan dan bagaimana menerapkan strategi-strategi bisnis. Dan memang saya tahu kompetitor Bapak misalkan C ya Pak ya, yang C gitu, dia memiliki differentiation dalam hal bagaimana toko itu menjadi nyaman, ada tempat mainan yang cukup bagus sampai roller coaster, ya kan? Kalau saya lihat diferensiasi harga dia buat cost drivernya itu pasti lebih mahal sama Bapak produknya Pak ya. Karena mungkin dia tidak mau masuk di dalam cost. Mungkin untuk hal-hal tertentu kalau promotion itu Pak ya. Jadi secara overall, tapi dia membuat differentiation bagaimana membuat toko itu nyaman, ibu-ibu, orang tuanya, ibu-ibu dan anak itu berbelanja bukan hanya berbelanja tetapi dia ingin menjadi kayak shopping gitu ya kan. Leisuring juga Pak ya. Ya, dan leisure juga sekalian Pak. Jadi supaya jangan sampai capek ya kan untuk leisure dia pergi berbelanja di C itu Pak. Ya kan? Ya, betul. Itu differentiation sih Pak. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi memang PNL-nya saya tidak tahu. PNL-nya menurut saya PNL-nya itu ya kan pada akhirnya ya kan bagaimana gross margin dia, bagaimana net profit marginnya dia ya kan dibanding Lotema ya kan. Itu. Nah, jadi gini Pak. Tetapi kalau memang itu ya Pak silakan. Jadi gini Pak, maksud saya, tadi saya bilang bahwa cost driven itu pasti penting Pak, kalau efisiensi itu pasti harus dibicarakan, tapi saya tidak menggunakan itu sebagai strategik utama Pak, karena kalau strategik utama, begitu ada masalah sedikit tentang bottom line, kita harus membuat keputusan harus cost driven, mati lampu dimatiin, AC dikurangin dan seterusnya gitu, itu maksud saya Pak, realnya. Jadi kalau cost driven sama diferensiasi selalu harus dilakukan, tapi saya tidak menjamin Pak, bahwa itu yang akan memenangkan pertarungan. Saya lebih concern untuk Indonesia, Pak ya. Bapak maaf ya, Bapak coba perhatikan sekarang. Saya tidak menjelekkan atau mengkreditkan perusahaan lain karena kalau Bapak bicara C tadi, saya pernah kerja di situ 9 tahun, Pak ya. Jadi kalau Bapak lihat sekarang, apakah memang memiliki konsep seperti itu menjawab kebutuhan pelanggan, Pak? Atau itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Kalau memang iya, Pak, tapi kemudian yang saya tahu, Pak ya, kalau how the people run that business di dalam tokonya, Pak, itu tidak melakukan yang terbaik. Sebetulnya apapun manajemen punya strategic differentiation sama cost driven tadi, itu juga tidak akan jalan, Pak. Jadi saya menyadari, Pak ya, bahwa strategik apapun very good, Pak. Tapi saya sendiri ingin share kepada Bapak pengalaman saya lebih concern meng-create good people-nya, Pak. Karena ini yang paling luar biasa sebetulnya, Pak. Kalau mau ngomong strategik apapun juga itu gampang banget, pakai brainstorm, itu keluar, Pak, semua ide, apa, semuanya keluar. Tapi ternyata yang paling susah, Pak, jalanin retail, Pak, itu adalah membuat orangnya benar, Pak. Nah, itu kalau Bapak tadi kan tanya, Bapak milih yang mana? Saya tidak milih keduanya, tapi saya lakukan itu, control cost, diferensiasi selalu ada dengan import, dengan apa. Tapi saya lebih untuk memenangkan, ya. Tadi kan Bapak tanya, competitive advantage-nya apa? Saya lebih banyak invest on making the people understand what they are doing, Pak. Kira-kira itu Pak Satria, supaya nggak salah pengertian ya, bahwa wah ini Pak Yosef kok nggak pakai teori yang digunakan di dunia ini.
pakai juga Pak, tapi saya nggak milih itu sebagai main strategic. Saya lebih concern invest saya di people-nya. Mungkin saya boleh ini apa Silakan. sedikit apa menghubungkan berarti ya. Yang Ya. dikatakan Pak Yosef itu benar, yang dikatakan Pak Satria juga benar. Betul, betul. Jadi, karena saya dosen, saya tahunya cuma teori, Pak. Jadi mungkin sedikit saya sedikit ya, Pak, cerita sedikit aja. Ya, ya. Memang dalam teori competitive advantage itu ada dua mazhab, ada dua aliran. Satu yang mazhabnya Michael Porter yang tadi disebut oleh Pak Satria, itu berbasis pasar, dari konsumen. Dari luar, baru kita nanti masuk ke dalam. Makanya tadi ada betul dipersepsikan berbeda dari sisi harga atau berbeda dari sisi non harga. Nah, ada satu lagi pendekatan dari dalam, namanya resource base. Itu dua itu para penelitinya memang bertempur, Pak. Bertempur, terus adu argumen dalam setiap conference. Dua mazhab yang terus tumbuh. Itu kalau menurut mazhab yang internal, itu adalah perusahaan bisa unggul kalau punya capability yang unik. Nah, Pak Satria tadi lebih memakai pendekatan market base. Porter punya. Kalau Joseph tadi pendekatan internal. Oh, gitu ya Pak ya. Yang dipropos oleh Jay Barney. Itu memang dua itu ya di ranah akademik juga ini Pak, berdebat. Oh iya, Nah, jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Betul sih. Tinggal pilihan ya Pak ya. Dalam kasus-kasus tertentu, dalam industri tertentu, ada yang memang lebih tepat memakai market base. Dalam kasus tertentu mungkin dua-duanya bisa dipakai. Dalam kasus tertentu resource base lebih tepat. Nah, dalam kasus industri seperti retail yang tanda petik adalah hyper competition, seperti maskapai penerbangan juga, di mana mungkin marginnya sangat-sangat tipis ya Pak ya. Itu memang yang lebih tepat mungkin adalah bagaimana kita membangun kapabilitas memuaskan konsumen kita, Pak. Dari beberapa riset mengatakan demikian. Nah, masalahnya dari sisi retailer seperti Bapak ini, customer-nya kan dua. Selalu dua kan. Satu adalah retailer, supplier, satu adalah pelanggan. Yang dua-duanya harus dipuaskan gitu. Nah, memang akhirnya disitulah ya. Seperti Tokopedia kan juga selalu dua perusahaan itu. Jadi ya mau melihatnya sebagai membangun kapabilitas, kalau tadi Pak Yosef lebih ke arah membangun personal ya, supaya bisa relationship bagus dengan supplier, terus punya big data supaya bisa memuaskan keinginan konsumen ya. Ya mungkin arahnya benar. Kalau dibaca dari sisi marketplace juga bisa sih Pak sebenarnya Pak. Nanti orang lain melihatnya Lotte itu nanti seperti apa, nanti bisa dikategorikan sebagai cost leadership atau diferensiasi. Itu sekedar tambahan aja Pak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Sudah lama saya nggak kuliah juga. Ya kalau saya kan taunya teori saja Pak. Jadi ya saya ngomong. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Satria benar, Pak Yosef juga benar. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada yang lain mungkin Pak, yang lain silakan. Pak Satria silakan kalau mau lanjutkan Pak. Kita sangat apresiat Pak ada diskusi seperti ini, jadi lebih hidup ya. Monggo Pak Satria, yang lain Bapak Ibu. Silakan. Silakan, ada lagi? Atau mungkin saya dulu ya, nanti Bapak Ibu yang lain ya. Nah ini kalau kita melihat Pak, ini yang tadi Bapak bicarakan masalah teknologi, ini kan berarti kan nanti the future sih Pak ya, mungkin masih 2-3 tahun lagi mungkin. Nah tapi ketika masuk tahun 2020, semua kan terkaget-kaget Pak, tidak ada yang menduga. Nah tapi kalau saya sebagai orang luar, sebagai konsumen, kan kita juga bisa menyaksikan beberapa pesaing Bapak itu menutup gerai sekian banyak, sebagian mungkin mengalami keterlambatan pembayaran ke supplier, mundur segala macam. Ada yang mungkin bahkan terancam dipilotkan, ya kan gitu Pak. Mungkin ya saya nggak tahu ya. Dan kalau saya pribadi sih melihat ya, entah betul entah tidak, Lotte ini kan termasuk yang cukup survive. Walaupun saya nggak tahu dalamnya. Kira-kira, iya tapi kalau saya lihat sih kan cukup survive Pak, karena saya lihat cukup ramai Pak, cukup ramai ya. Kalau terima kasih Pak. Saya kebetulan tinggal di Kelapa Gading. Oh oke. Jadi saya kalau pas ke
ke yang lain kan lumayan sepi. Nah, kalau ke Lotte biasanya memang parkir aja susah gitu, Pak. Ya, puji Tuhan. Nah, saya nggak tahu ya, apakah pandangan saya benar atau tidak. Misalkan benar, sebenarnya dalam short term ini tuh apa sih Pak yang Bapak lakukan, Pak? Oke, sebetulnya gini Pak, pada waktu kita masukin ke pandemik, itu dimulai pada waktu kita masuk ke Lebaran ya Pak ya. Di mana Bapak tahu ya, Nih, ya, namanya di Indonesia ini, semua pemain bisnis, Lebaran itu adalah panen raya Pak. Ya, jadi kita kalau bicara Lebaran bulan April, Mei, Juni, itu tidak kita bicarakan di bulan Januari Pak. Malah di bulan Desember sudah ngedeal dengan supplier untuk quantity segala macam. Nah, jadi sebetulnya yang pertama yang kita rasakan waktu itu cukup tepat adalah kita tetap menjalankan komitmen kita Pak kepada supplier yang sudah kita deal. Walaupun deg-degan Pak sebetulnya, karena kita juga takut ya setelah Maret itu tiba-tiba dianggap harus mulai lockdown segala macam dalam tanda petik, kita deg-degan ini bagaimana dengan semua stok yang sudah kita komit. Nah, tapi itu tadi Pak, makanya tadi saya bilang bahwa relationship kita dengan supplier itulah yang sebetulnya luar biasa yang kita andalkan. Bahwa kita panggil satu persatu suppliernya, kita ajak bicara. Oke, you juga pasti kan juga nggak tahu dong, it's gonna be, maksudnya bagaimana nih nanti setelah aturan ini dijalankan, apakah Lebaran masih jalan atau tidak, kan tidak boleh pulang kampung, Bapak tahu ya waktu itu. Nah, akhirnya kita sama-sama komit Pak, bahwa tetap jalan ya Pak ya. Disitulah sebenarnya apresiasi yang dirasakan oleh supplier terhadap Lotte Pak. Kita tidak mengurangi komitmen kita. Tapi ada satu hal tarik ulurnya ya Pak ya, bahwa kalau misalkan nanti setelah lewat Lebaran, Bapak boleh nggak langsung retur, gitu Pak. Jadi kasih saya kesempatan untuk tetap menjual dengan program-program yang nanti kita lakukan. Jadi lebih ke sana sih Pak, lebih kompromi berkolaborasi karena menyadari ini sama-sama uncertain. Jadi kita nggak lagi menggunakan, oh nggak bisa, saya nggak mau begitu. Jadi benar-benar membuat kolaborasi yang sangat dekat dengan supplier. Nah yang kedua adalah kita juga buat komitmen tentang pembayaran Pak, terus terang aja. Jadi kita open kepada mereka bahwa kalau semakin turun sales, berarti kan kita nggak mempunyai kekuatan cash flow Pak ya. Sedangkan payment kan tetap harus dibayarkan. Nah, jadi kita juga open Pak sama supplier. Ada beberapa kesepakatan kita hold payment Pak. Jadi hold payment ini membantu kita juga mengontrol cash flow kita. Karena Bapak tahu kan awal-awalnya juga sudah banyak orang yang sudah mulai layoff gitu. Saya belum Pak waktu itu. Saya baru layoff itu mulai September ini Pak sebetulnya. Kalau sejak Maret sampai bulan Agustus saya belum pernah layoff Pak. Tapi September ini maaf ya sudah ngep Pak. Terpaksa beberapa yang setelah selesai nggak kita perpanjang dan ada yang resign kita nggak terusin dan seterusnya gitu Pak. Nah jadi kita sama-sama open discussion bahwa cash flow saya juga penting untuk memastikan saya bisa tetap membayar, tapi saya juga bisa hitung dengan posisi stok ini kalau tidak terjual seperti yang kita expect, maka cash flow saya akan turun. Sedangkan stok masih di toko berarti harus saya bayar. Nah ini yang kita cari kesepakatan. Nah, jadi pada waktu itulah Pak, kemungkinan saya bisa menyimpulkan supplier mempunyai trust kepada kita. Di mana semua orang lagi susah, budget kan tetap mereka punya Pak. Jadi lebih banyak melakukan kerjasama dengan kita, promo-promonya dan seterusnya. Saya rasa itu salah satu kondisi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Short term-nya kemarin ngapain? Tapi sebetulnya sederhananya adalah we discuss Pak, we communicate with the supplier openly. Nggak main tembak sana, tembak sini. Ya kita bicarakan we are in the same boat ya Pak ya. Jadi let's do it together gitu Pak. Nah itu sebetulnya yang lebih kita lakukan Pak. Saya bilang sama teman-teman saya, tim saya begini, guys, kan namanya pabrik itu kan nggak bisa stop, tetap harus produksi. Berarti kan mereka ini kan harus tetap mencari tempat untuk menjual, ya kan? Nah kalau kita mempersulit mereka menjual, ya mereka juga pasti nggak akan berpikir tentang kita. Tapi kalau kita membuka diri dengan kompromi yang sangat baik, win-win deal, saya rasa supplier juga pasti akan appreciate apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira itu sih Pak sebetulnya yang benar-benar kita lakukan sehingga supplier tidak enggan untuk mengirim barang ke kita sehingga barang saya nggak terlalu kosong. Saya dengar di tempat lain sampai kosong karena takut nggak dibayar dan seterusnya. Itu yang kita tidak lakukan Pak.
Dengan segala macam keterbatasan, kita tetap melakukan komitmen pembayaran sesuai dengan kita harapkan. Tentu saja dengan ada agreement juga, Pak. Ada beberapa yang kita hold, kita mundurin berapa minggu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya sih kolaborasi yang dekat dengan supplier sih, Pak. Kira-kira itu. Ya. Itu salah satu kunci sukses menurut Pak Yosep, Pak ya. Ya, kira-kira itu, Pak. Iya, karena memang ada beberapa, ya saya juga dengar Pak, ada beberapa yang supplier yang menarik unitnya ya. Dari beberapa retailer gitu. Ya. Dengan Bapak berarti di sini kan mengandalkan kemampuan bernegosiasi, menjalin hubungan dengan satu sisi pelanggan yang satu ya Pak ya. Ya, betul Pak. Pelanggan yang satu sehingga mereka tetap trust, Bapak juga memberikan komitmen. Kalau yang dilakukan untuk sisi pelanggan yang satunya lagi, apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Ya, sebetulnya gitu Pak. Dengan ada komitmen dari supplier, kita mempunyai banyak program promotion jadinya Pak. Ya, saya ingat sekali kita itu cukup dekat dengan contohnya boleh sebut dengan Ceres Pak ya. Kita itu waktu Lebaran itu Pak sampai bikin program buy one get one free Pak. Buy two get one free itu zamannya kalau masih Lebaran normal Pak, jangankan ngomong buy one get one Pak, diskon aja nggak dikasih Pak, karena kan rebutan Pak. Ya, ini dengan kondisi ini mereka bisa berkenan memberikan buy one get one free Pak. Jadi luar biasa memang. Ya, supplier juga berpikir kalau tidak saya lakukan sekarang ini juga akan menjadi problem kan Pak. Mereka kan pasti menghitung cost-nya juga. Jadi tentu saja ada kayak semacam kebijaksanaan memberikan tambahan promotion. Nah, ini yang kita tangkap sebetulnya kira-kira, sehingga dari sisi pelanggan juga melihat wah lumayan juga ya di sini buy one get one. Jadi kebetulan kita juga menyediakan tempat khusus Pak untuk Lebaran, sehingga rasanya kalau masuk ke situ itu walaupun jumlah yang beli sedikit karena tidak boleh pulang kampung, tapi paling tidak yang belanja menikmati Pak, ada diskon yang luar biasa dan barangnya juga masih ada. Kira-kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Waduh, luar biasa ya. Pak. Memang kalau di kelas-kelas itu Pak, kalau misalkan bercerita tentang apa sih platform gitu Pak ya, platform itu kan kesannya kan digital ya. Sebenarnya kayak retailer kan platform ya, karena tujuannya kan menghubungkan dua pihak ya. Dua pihak itu kan. Jadi memang kemampuan memanage kedua sisi pelanggan itu yang memang salah satu ciri khas kemampuan unit yang harus dipunyai oleh seorang mediator ya mungkin ya kata-kata. Ya betul Pak. Gitu. Kalau saya tambah satu lagi loh Pak. Apa itu Pak? Berhubungan dengan orang Korea yang sangat unik Pak. Itu ya Pak ya. Betul Pak. Iya benar-benar itu lumayan rigid katanya ya Pak ya. Anak-anak muda kita suka sekali dengan wajah Korea ya. Betul. Bisnis kita dengan orang Korea lumayan. Ya Bapak tahulah ceritanya. Kira-kira begitu. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain monggo ditanyakan. Ini mumpung ada praktisi loh, kita bisa langsung belajar, bertanya ya. Sambil minum ya. Oke Pak, silakan. Pak, mau nanya Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pak, ya. Saya kebetulan kan, kalau Bapak bilang saya salah satu orang lagi nyoba-nyoba sebenarnya masuk ke retail lah. Saya lagi mau coba. Nah, tapi kesulitannya tuh saya udah coba beberapa kesulitan dari orang-orang yang baru ini untuk masuk ke channelnya itu agak susah karena gini loh, kita kan sebetulnya kalau misalnya saya datang, saya ngomong deh, saya kan di Serpong, ucuk-ucuk saya datang, saya dikasih kontak person ini, kirimin aja apa maksudnya barangnya apa, habis itu ya udah, maksudnya it's gone gitu loh. Maksud saya kalau dari sisi Lotte Mart sendiri ada nggak Pak strategi secara teknologi gitu untuk menghandle ini semua, karena sebetulnya kan kalau kita lihat kan ya saya kaitin juga ke pemerintah kan sekarang kan lagi giat-giatnya katanya UMKM Pak. Jadi sebenarnya banyak Indonesia ini kan sebetulnya banyak lah barang-barang yang kalau kita bilang nggak perlu sebuah korporasi besar yang membuat, tapi memiliki kualitas yang kalau kita bilang bagus. Sekarang lagi ngetren Pak Jokowi kan lagi tren itu terus kan UMKM terus. Nah tapi kan di satu sisi kesulitannya kayak saya bilang, saya ini ada orang ucuk-ucuk saya bawa orang bagus nih, tapi kan kita kan udah kalah lah pasti kalau kita ngomong Indofood mau gimana lawannya kalau kita bilang dia orang channel sendiri, apalagi dengan yang besar-besar itu. Yang itu sih Pak yang mau saya tanyain itu satu. Sama satu lagi kalau boleh saya komentar, ini lebih ke komen sih Pak yang kedua. Kan tadi Bapak kan cerita katanya dari headquarters Korea sendiri kan online is a must.
Online is the future, sorry Pak. Iya. Kalau kita lihat sendiri sih kalau di Indonesia, kalau online itu ya emang sih is a future gitu. Tapi kalau kita kayaknya kalau head on untuk hadapin langsung yang Tokopedia, Shopee, ya itulah yang kita tahu lah, yang selama ini kita pakai, mau hadapin head on dengan metode yang sama. Kayaknya sih dia orang kan sebetulnya Tokopedia itu sendiri kan modalnya cuma duit. Kayaknya Lotte Mart itu sendiri kesannya mesti ngelawan semua orang, semua supplier yang ada di satu negara ini, Bapak mesti lawan semua dari segi harga, promosi atau maksudnya ya itu pasti ya susahnya itu sih, saya ngerti Bapak pusingnya apa. Karena kalau menurut saya sendiri, kayak Bapak lebih cocok lawannya di customer experience. Seperti tadi kebetulan Pak Satria ada bilang Tesco ya. Iya. Itu kan kalau nggak salah yang terakhir ada case yang kita baca itu kan dia pasang di Korea itu, di Korea atau di mana ya, saya agak lupa, yang di halte bus, orang tinggal pasang scan QR itu kan. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, halte bus pasti dicoret-coret Pak. Coret-coret. Ya, maksud saya kayaknya yang mesti dia agak ditiru itu mungkin kayak konsepnya semacam siapa ya, itu saya sering belanja lewat tukangsayur.com. Dia kecil sih Pak. Yeah. Bapak mungkin pernah dengar, Bapak tadi ada bilang fresh goods juga. Ya. Ya orang itu saya pesen biasanya malam, besok pagi sebelum jam berapa, jam 10 biasanya, itu udah ada produknya yang benar-benar fresh, dia udah packaging, dan itu benar-benar bukan barang yang kalau kita bisa bilang jelek itu sih mungkin. Nah itu, jadi delivery-nya itu kalau kita bilang, kalau Tokopedia itu kan kita mau order apa dia pasti nyampe ongkir atau apa, nyampe minimal besoknya atau besoknya lagi kan Pak. Tapi kalau ini enak gitu, kita mau belanja fresh goods, oh hari inilah, besok mau masak apa ya hari ini, nah habis itu besoknya udah datang sebelum masak. Itu sih Pak. Oke, thank you Pak ya. Jadi kembali yang ke pertama dulu, menjadi supplier memang terus terang aja Pak, tapi saya tidak bilang contoh yang fresh food Pak ya, saya nggak nyadarin Pak. Saya aja punya teman yang ingin menjadi supplier, itu kadang-kadang pakai nama saya dalam tanda petik, tapi saya nggak terlalu mau melibatkan diri karena itu nanti kesannya tidak profesional juga. Saya kasih kesempatan mereka masuk, over the time juga ternyata mundur sendiri Pak. Jadi gini, sebetulnya pertanyaan intinya kan bagaimana sih Pak mensuplai? Saya harus mengakui Pak, bertemu dengan tim komersial di semua retail Pak ya, semua nggak cuma Lotte Pak, di semua retail itu memang tidak mudah Pak. Apalagi kalau misalkan barangnya itu dianggap tidak barang penting di mata buyernya itu. Nah, tapi kadang-kadang sebetulnya banyak solusi Pak. Solusinya adalah, saya nggak tahu produk Bapak apa, itu sebetulnya bisa banyak kemungkinan kita trial dengan misalkan ke toko tertentu saja dulu jualannya. Kita coba sewa space dulu dengan nggak usah ke kantor pusat, tapi ke tokonya. Jadi berbicara dengan orang toko, saya mau ngetes dong barang saya di sini, saya bisa nggak sewa satu tempat di parkiran atau di mana kalau memang barangnya bisa disuplai di display di situ. Jadi sebetulnya banyak cara sih Pak, cuman memang kalau harus melulu mengejar ke tim komersial, itulah yang tadi saya bilang Pak, saya ngakuin Pak, karena memang sebagai orang komersial ini kerjaannya juga cukup ribet sih Pak. Karena begitu hari ini saya sudah harus memikirkan program promosi untuk 2-3 bulan ke depan, belum lagi mau akhir bulan saya harus mengejar bottom line, jadi banyak sekali. Jadi emang saya nyadarin Pak, makanya banyak sekali supplier yang gini Pak namanya, apa istilahnya, apa lu mau gua ada Pak. Ya, jadi itu ada supplier-supplier begitu Pak, karena kalau misalkan kita lagi butuh apa, daripada nyari bagaimana saya bisa ketemu Bapak, misalkan kalau barang Bapak itu kebetulan yang kita cari kan, kalau nawarin pas lagi saya nggak butuh juga nggak ditanggepin. Nah biasanya kalau ada gitu, saya nanya ke supplier yang Palu Gada itu Pak, namanya Palu Gada kan, apa lu mau gua ada katanya. Nah tolong dong cariin produk ini, nah kira-kira begitu. Nah supaya jelas Pak, solusinya ada atau nggak, harusnya ada Pak. Kalau Bapak misalkan ketemu orang yang tepat, sebetulnya mesti dikasih arahan. Kalau nggak bisa ketemu buyernya atau komersialnya, bisa dilakukan cara yang lain. Jangan pesimis Pak, kalau Bapak sudah kenal saya, coba sekali lagi Pak ya. Nanti kita coba kita review Pak. Mungkin atau tidak mungkin Bapak bisa mulai berbisnis begitu Pak ya, menjadi supplier. Nah yang kedua, benar Pak, online itu memang saya bilang tadi saya mendapatkan arahan direction yang
top down Pak, dan itu memang harus selalu dilakukan. Tapi saya setuju sama Bapak tadi bahwa sebetulnya about digitalisasi ini kedepannya banyak sekali Pak. Tidak harus online talk. Ya, jadi makanya tadi saya brainstorm dengan tim saya bahwa yang harus kita pikirkan adalah menemukan new business model yang lebih efektif, efisien dengan disruption karena adanya perkembangan digitalisasi, Pak. Nah, saya sendiri sebetulnya punya konsep, ya, mungkin sedikit saja cerita. Bapak tadi tahu bahwa saya fokus ke retailer. Nah, retailer ini kan warung-warung di pinggir jalan, Pak. Nah, selama ini kan mereka datang belanja dan kemudian bawa pulang. Nah, yang sedang kita kembangkan sekarang adalah kita jemput bola, Pak. Kita bikin namanya konsep Salesforce. Nah, ini kembali juga butuh digitalisasi, Pak. Karena apa? Saya mulai mengedukasi pemilik warung ini hanya mempunyai tablet atau handphone, smartphone, yang nge-link ke kita, Pak. Stoknya dia itu nge-link ke kita. Jadi dia akan lebih mudah sekali mengorder ke kita tanpa harus pergi meninggalkan warungnya menuju ke tempat kita, sehingga kita bisa tahu juga posisi stok dia berapa. Dan bayangkan kalau ini bisa kita lakukan dengan sempurna, Pak, maka warung-warung itu akan sangat-sangat happy, Pak. Karena dia tinggal duduk di warungnya, nggak harus nutup warungnya pada waktu dia kulaan. Dia klik-klik-klik, payment semuanya bisa dilakukan di situ. Saya tinggal mengetahui toko Bapak butuh ini, saya kirim, saya sudah mendapatkan pembayaran. Sederhananya begitu, Pak. Nah, again ini juga teknologi. Nah, jadi memang tidak hanya online, tapi kalau dianggap itu online atau tidak, ya online dong. Dia kliknya di handphone kok, berarti kan boleh dong saya anggap online. Walaupun sebetulnya kan close online ya Pak ya. Itu pelanggan saya yang sudah terdaftar di saya gitu. Sehingga dia tinggal klik, saya bisa lapor ke kantor pusat, loh ini online loh, iya wong pakai smartphone kok, nggak belanjanya di tempat toko kita. Nah, yang kira-kira gitulah Pak, memang saya setuju online itu harus bukan diakalin ya, dipikirkan dengan cara yang berbeda, menemukan bisnis konsep yang baru, sehingga bisa menjawab dua pihak lah Pak. Dari sisi online kita tetap melakukan seperti online, dari kantor pusat juga percaya bahwa kita juga preparing to do something related to online. Nah yang terakhir Pak tentang tukangsayur.com ini menarik loh Pak ya. Saya mau cerita sedikit Pak. Ini kan startup Pak ya, setahu saya ya Pak ya. Enaknya startup itu Pak, itu volumenya masih kecil Pak. Ya, jadi enggak Bapak tadi bisa menikmati sekali, enak banget saya. Hari ini order, besok sudah dikirim. Itu pada waktu mereka memulai Pak, ini bisa dilakukan karena mereka masih small. Tapi begitu mulai besar Pak, I tell you the truth Pak ya, begitu sudah mulai dia tidak mendapatkan investor, harus pakai duitnya sendiri Pak, melakukan delivery, purchase Pak, collapse Pak. Berani taruhan sama saya Pak. Ya, jadi it's all about the size Pak. Kalau size-nya masih small, it seems very nice Pak. Ya, Bapak tahu yang namanya Happy Fresh dulu juga very small Pak ya awalnya Pak ya. Waduh sangat individual Pak. Sampai dilayani secara individual. Bapak mau apa? Kemudian kalau barangnya tomatnya ini nggak ada tomat ini dipropose, dipotret dan seterusnya. Tapi lama-lama Pak, kalau semakin besar base customer-nya, biasanya Pak, ini nggak mudah Pak. Biasanya nggak mudah. Makanya perlu investor, angel investor yang melihat ini punya future, taruh aja duitnya. Jadi nanti ongkos kirim gratis lah, promo lah. Jadi kita ini sebagai pelanggan sebenarnya yang paling menikmati di zaman sekarang ini. Apa-apa sekarang murah Pak. Saya bayangin bisa sekarang nggak usah pusing-pusing beli sampo anjing, beli makanan anjing. Saya minta Tokopedia kirim semuanya, very easy Pak. Jadi memang paling enak sekarang adalah pelanggan Pak. Pelaksananya nih Pak, setengah mati Pak, deg-degan Pak. Kira-kira itu Pak. Siap. Pak Yosep, ini kita ada break sesi 1, sesi 2. Ya. Jadi mungkin kita sekarang log out dulu. Nanti kita login lagi. Ya. Nanti saya akan kirimkan linknya yang baru Pak. Oke Pak. Kurang lebih 10 menit Pak, 10 menit. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan ya. Pak. Take your time Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak Yosep. Ya, sama-sama Pak Jimmy. Mengisi absensi dulu. Ya, oke. Dari Pak Richard. Baik Pak. Pak Richard. Oh ya, masuk semua ya kayaknya hari ini ya? Iya Pak, masuk semua. Oke.
Sudah Pak? Oke, sudah, ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita bertemu 5-10 menit lagi di sesi berikutnya. Diharapkan nanti pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain ya. Kayaknya nih enak ya ngobrol, bisa ini hidup. Oke, see you. Ya, Oke, makasih Pak. Pak. Mari Pak, mari. Baik Pak.